Bismillahirrahmanirrahim. Utawi nekani ibadat fasid kataksiran iku haram ibadah syarat kekurangan iku wong tinggal pernoto sembarangan dimaafaken nalika nyata pangunduran akeh ngawam terserah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ana lagi apa? Lagi belajar kitab ayah. Oh, bab apa Mbak? Ini loh bab yang menjelaskan tentang syaratnya ibadah. Oh, tawatul ibadati fasidati haram. Apa itu maksudnya? Ya, ini maksud dari kalam ini menjelaskan tentang syaratnya ibadah. Ini keterangannya, utawi nekani ibadat fasid kataksiran iku haram ibadah syarat kekurangan. Berarti sesungguhnya jika seseorang melakukan ibadah tapi tidak sesuai syarat atau syaratnya itu kurang, berarti sama saja orang itu melakukan ibadah fasid. Fasid itu apa Mbak Ana? Fasid itu rusak. Berarti kalau orang yang tidak menggunakan syarat ibadah, berarti ibadahnya itu termasuk ibadah yang rusak. Oh, Terus lanjut ya. Iku wong tinggal pernoto sembranan dimaafaken nalika nyoto kauduran. Itu orang yang tadi itu orang yang meninggalkan aturan. Jadi sama saja dengan orang yang sembrono, orang yang semaunya sendiri. Dimaafkan nalika nyata kauduran, berarti dimaafkan jika ada sesuatu halangan yang jelas. Kalau tinggal aturan itu akan dimaafkan kalau ada sesuatu alasan yang jelas, halangan yang jelas. halangannya itu seperti apa saja Mbak Ana? Halangannya itu contohnya kalau sholat Jumat itu kan wajib bagi orang laki-laki. Lah, kalau orang laki-laki itu tidak Jumatan, berarti sama saja itu meninggalkan aturan. Tapi kalau ada halangan yang jelas itu nggak apa-apa. Contohnya hujan. Kalau hujan terus nggak berangkat Jumatan kan itu nggak apa-apa. Soalnya kan udzur. Oh, Seperti itu. Akeh ngawam taksir ngajak ibadat hukumnya dadi padha berayan maksiat. Banyak orang awam taksir. Orang awam taksir itu orang yang tidak tahu apa-apa tapi malas mencari ilmunya. Itu dinamakan awam taksir. Ngajak ibadah, melakukan ibadah, mengajak orang beribadah. Lah, hukumnya orang awam taksir itu, hukumnya beribadahnya itu, hukum yang ibadahi orang awam taksir itu maksiat. Soalnya apa? Soalnya tidak mau mencari ilmunya. Sabab kurang persyaratan darurat ikulah wong laku maksiat elingan sholat. Sabab orang awam tadi itu dalam melakukan ibadah itu kurang, syaratnya itu kurang, dan juga tidak ada darurat apapun, tidak ada halangan apapun. Ikulah wong laku maksiat elingan sholat. Itu orang itu termasuk orang yang berbuat maksiat, walaupun orang itu sudah melakukan sholat, selalu mengingat sholat, tapi kalau sholatnya tanpa syarat ibadah itu sama saja orang yang sudah berbuat maksiat. Ora sah serta haram kelakuan gawe ibadat ngojo katinggalan. Tidak sah dan juga haram ibadahnya tadi. Soalnya orang itu sengaja meninggalkan siji ilmu syarat sah tan katinggalan, meninggalkan salah satu syarat ibadah walaupun kalau tidak ada keuduran, tanpa tidak ada keuduran. Jadi orang tadi itu ibadahnya tidak sah dan juga haram apabila dalam ibadahnya itu orang itu meninggalkan salah satunya syarat ibadah tadi tanpa ada keuduran. Ya betul. Karena disyaratkan ibadah kasertanan. Karena dalam ibadah itu ada syaratnya ibadah. Syaratnya itu ada berapa Mbak Ana?
Syaratnya itu ada 2, seperti yang dijelaskan di kitab ayat ini. Yang pertama nafsul amri dan yang kedua dzonul mukalaf. Yang dimaksud nafsul amri itu perbuatan zahir. Perbuatan zahir. Contohnya, sekarang Mbak Adila tahu kalau sholat itu takbir. Habis takbir ruku, setelah ruku Ya, i'tidal. Lah Mbak Adila itu tahu, tapi soalnya apa, Mbak Adila itu pernah melihat orang sholat. Lah tapi kan Mbak Adila belum tahu ilmunya. Itu namanya nafsul amri. Kalau nafsul amri itu hanya perbuatan zahir. ya. Terus yang kedua dzonul mukalaf. Dzonul mukalaf itu apa? Angan-angan, prasangka yang baik. Kalau dzonul mukalaf itu harus didasari dengan ilmu. Sekarang Mbak Adila tak tanya, sholatnya Mbak Adila sah nggak? Belum tahu Mbak Ana. Ya nggak boleh gitu, soalnya apa? Yang menentukan sah atau tidaknya itu kita. Tapi kalau diterima atau tidaknya itu kersane Allah. Jadi kita harus mempunyai dzon. Dzon itu pikiran, prasangka yang baik. Jadi kita harus niat bahwa sholatnya kita itu sah, harus yakin. Tapi juga perlu didasari dengan ilmu. Jadi Mbak Adila harus mencari ilmunya sholat, seperti syarat rukunnya sholat dan lain sebagainya, ya. Oh iya Mbak, kan sekarang udah mau bulan Ramadan. Berarti kalau kita mau puasa harus pakai dzonul mukalaf. Ya betul, tapi juga kalau kita melakukan puasa Ramadan itu tidak hanya dzonul mukalaf, tapi juga harus dengan nafsul amri, harus dengan dua-duanya. Kalau salah satunya ketinggalan, berarti nanti puasa kita jadi tidak sah dan haram. Seperti itu. Soalnya apa? Ibadah yang berkaitan dengan Allah itu harus didasari dengan nafsul amri dan dzonul mukalaf. Ya, makasih ya Mbak. Besok-besok saya mau tanya sama Mbak Ana lagi. Berarti saya sekarang harus yakin kalau puasa saya atau ibadah saya itu udah sah. Kan tadi Mbak Ana udah bilang kalau sah atau tidak sah itu tergantung diri kita sendiri, meskipun yang menerima itu tergantung Allah. Ya, terus Adila juga jangan lupa untuk mengamalkan Ilmunya. ya udah. Kalau sah atau tidak sah itu tergantung diri kita sendiri, meskipun yang menerima itu tergantung Allah. Ya, terus Adila juga jangan lupa untuk mengamalkan Ilmunya. ya udah.